Marni, Sari, dan Lilis adalah calon TKW yang sudah lama menabung untuk berkesempatan bekerja di luar negeri. Setelah beberapa kali ditolak, mereka akhirnya direkomendasikan ke sebuah penampungan di Selangor yang konon mempermudah keberangkatan mereka ke Timur Tengah. Sore itu, mereka bertiga diantar oleh seorang calo yang terlihat ramah. Calo yang bernama Joni itu pun memberi peringatan tegas tidak boleh keluar halaman asrama. Alasannya untuk menjaga keselamatan mereka bertiga dari orang asing. Saat memasuki halaman asrama, kesan suram langsung terasa. Bangunan tua itu terlihat sepi, temboknya kotor dan catnya mengelupas, lantainya berkarat di setiap langkah. Tidak ada satupun penghuni yang terlihat. Joni, sang calo, hanya bilang bahwa seluruh penghuni asrama sedang beristirahat di kamarnya masing-masing. Ketiganya pun diminta menaruh barang-barang mereka di kamar yang selalu tertutup rapat. Setelah itu Joni pun pergi meninggalkan mereka bertiga. Sore itu, mereka hanya bisa duduk di kamar sambil menunggu malam tiba. Malam pertama di asrama berjalan lambat. Joni sesekali datang untuk memberi instruksi supaya jangan pernah keluar halaman. Suasana sepi, ketiganya mulai merasa terisolasi. Saat malam datang, ketenangan asrama mulai berubah. Marni sulit untuk tidur. Tiba-tiba, dia mendengar suara samar dari lorong asrama, seperti bisikan dan langkah kaki berulang. Suara itu makin jelas, makin ramai, seperti suara orang yang berkumpul. Aneh, padahal tadi sore suasana begitu sepi, tak satu pun penghuni terlihat. Tiba-tiba, Marni merasa bulu kuduknya meremang, sementara Sari dan Lilis masih tertidur lelap. Marni memberanikan diri membuka pintu kamar dan melangkah keluar. Di lorong, banyak penghuni asrama muncul. Tapi, Marni merasa wajah mereka aneh, gerakannya kaku, tatapannya kosong, menatap Marni tanpa ekspresi. Ada yang berdiri menghadap ke tembok, ada yang duduk di ruangan kamar sambil memegang tambang. Bahkan Marni melihat ada wanita yang menggali tanah di sudut gelap. Marni mencoba bertanya, tapi mereka semua diam. Setiap langkah membuat Marni gemetar. Bukan hanya itu, dia juga mendengar suara langkah keras dari lantai atas. Lampu 5 watt yang menerangi ruangan itu tiba-tiba berkedip-kedip sendiri, seolah menambah ketakutan Marni makin menjadi. Marni mundur perlahan, tubuhnya gemetar, mencoba kembali ke kamar. Tiba-tiba, salah satu pintu kamar menutup dan membuka sendiri. Suara ramai semakin keras, seperti ada bisikan-bisikan halus yang tak kasat mata. Tiba-tiba, dari belakang, Marni merasakan tangan dingin menyentuh pundaknya. Ia pun menoleh dengan nafas tertahan. Terkejut dengan apa yang dilihat, mata Marni membelalak. Saat menoleh ke belakang, Marni terpaku. Tepat di belakangnya berdiri seorang wanita seusianya, berwajah pucat, rambutnya keriting awut-awutan, dan pakaian kusam penuh noda tanah. Marni tak tahu sejak kapan wanita itu ada di sana. Sosok itu muncul begitu saja, tanpa suara, tanpa langkah, matanya sayu, namun senyumnya tipis seperti menyimpan rahasia yang berat. Wanita itu menatap Marni lama, lalu perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah sudut ruangan. Di sana, tampak sosok lain masih menggali tanah dengan tangan kosong. Suara lirihnya terdengar seperti gumaman angin. Sambil bercerita, dia berkata bahwa di sanalah mereka dikuburkan. Setiap kata membuat bulu kuduk Marni berdiri, seperti ada hawa dingin yang menelusup dari balik lantai. Lalu, ia menunjuk ke arah wanita lain yang memegang tambang di tangannya. Lalu, wanita itu pun bercerita lagi bahwa seperti itulah dulu mereka diikat, disiksa, dan dijanjikan akan pergi jauh dari tempat ini. Tapi semuanya itu tidak pernah terjadi. Mata wanita itu mulai berkaca-kaca, senyum tipisnya perlahan memudar, berganti tatapan kosong yang dalam sekejap membuat wajahnya tampak semakin pucat. Dalam sekejap, semuanya menghilang. Marni tersentak, seolah baru terbangun dari mimpi yang terlalu nyata. Ruangan itu kini gelap, pengap, dan sunyi. Tak ada seorang pun di sana. Ia menatap sekeliling dengan nafas terengah. Lorong yang tadi ramai kini kosong. Hanya suara detak jam tua terdengar dari kejauhan. Semua seperti tidak pernah terjadi. Dengan tangan gemetar, Marni berlari menuju kamar dan membangunkan Sari serta Lilis. Setelah menceritakan apa yang baru dialaminya, wajah ketiganya sama-sama pucat.
Tiba-tiba, mereka merasakan firasat yang buruk. Tanpa menunggu pagi, ketiganya sepakat untuk pergi malam itu juga. Mereka memanggul tas dan berjalan pelan menyusuri koridor, menahan nafas setiap kali lantai berderit. Sampai di ruang depan, langkah mereka terhenti. Di sana, Johnny, calo yang membawa mereka, terlihat tertidur di atas meja. Di sampingnya, ada gelas setengah kosong dan benda kecil berserakan. Entah apa itu. Marnie mendekat perlahan. Mulut Johnny tampak mengeluarkan busa putih tipis. Tubuhnya kaku tanpa gerakan. Di meja itu, Marnie menemukan selembar kertas terlipat rapi. Saat dibuka, ternyata itu tiket keberangkatan kapal menuju Kamboja. Dengan jadwal keberangkatan hari ini, seketika jantung Marnie berdegup kencang. Ia sadar semua janji tentang keberangkatan ke Timur Tengah hanyalah tipuan. Mereka hampir dijebak dalam jaringan gelap yang memanfaatkan calon pekerja. Akhirnya, malam itu juga mereka bertiga pun sepakat untuk melarikan diri keluar dari asrama.